Om Swastiastu, Om Swastiastu. umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa di acara Mimbar Agama Hindu BPH Sultra, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Bersama saya, Putu Raden Umbaradika, yang akan memandu berjalannya mimbar kesempatan kali ini. Bagi yang baru mengikuti acara ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik dari kami. Pada episode ini kita sudah bersama narasumber yang sangat familiar ya, teman-teman. Beliau adalah Bli Putu Danayasa, beliau juga penyuluh agama Hindu di Kemenag Kabupaten Konawe Selatan. Swastiastu Bli. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bli? Astungkara. Sehat ya. Umat Hindu Sedharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Gen Z dan reinkarnasi. Mengapa kita takut atau berharap lahir kembali? Mendengar tema ini pasti pemirsa bertanya-tanya kenapa tema ini menarik. Nah, tema ini kita bahas untuk mengulik konsep Punarbawa dengan sudut pandang eksistensialisme yang sangat populer di kalangan anak muda. Dan apa kalian yakin Punarbawa itu ada? Nah, baik, langsung saja kita bahas dengan Bli Putu Danayasa. Yang pertama ini, Bli, apakah kita bisa memilih keluarga atau nasib kita sendiri di kelahiran berikutnya? Oke. Baik, Om Swastiastu, Om Swastiastu. umat Hindu dimanapun berada, terkhusus para pemirsa BPH Sultra dimanapun berada, Astungkara semua dalam keadaan sehat, di bawah anugerah dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Yeah. Tema kita sangat menarik kali ini. Kita berbicara tentang Punarbawa dan juga kita bicara tentang Gen Z. Yeah, betul Jadi sekali. bagaimana para generasi muda ini melihat konsep-konsep dasar yang kita miliki yang mungkin, ya bukan mungkin ya, memang konsep ini sudah diajarkan kepada kita sejak sekolah dasar bahkan. Iya, benar. Nah, kalau kita berbicara tentang pertanyaan tadi, apakah kita bisa memilih lahir dari keluarga yang mana, Iya. kemudian kehidupan kita seperti apa? Pertama, kalau kita bicara tentang kelahiran kembali, ya karena pertanyaannya mengarah ke sana ya. Iya. Tentu pertama kita akan kembali mengingat-ingat satu konsep atau satu bagian, satu dari 5 bagian dasar keyakinan kita yang kita kenal dengan Pancasrada, yang salah satunya itu adalah Punarbawa. Iya. Punarbawa itu kan kelahiran kembali. Iya, benar. Kenapa kita lahir kembali sebagai manusia? Tentu ada satu misi, ada satu tugas yang belum kita tuntaskan. Iya. Sehingga kita Astungkara diberikan kesempatan lagi lahir sebagai manusia untuk menyelesaikan tugas itu, menyelesaikan misi itu. Misi tentang apa? Misi tentang memahami hakikat Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mencapai penyatuan ketika kita mampu memahami keberadaan atau eksistensi Tuhan itu sendiri. Ya, memang tidak jauh dari dalam diri kita, sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah berada pada titik ini, maka kita akan mencapai penyatuan dan tidak akan terlahir kembali. Nah, jadi kalau mau tidak terlahir kembali, ya kuncinya memang mencapai penyatuan. Mungkin nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Nah, kalau kita bicara tentang Punarbawa, tentang kelahiran kembali, tentang bagaimana prinsip reinkarnasi, mungkin orang lebih familiar mendengar ya. Reinkarnasi. Ini tentu tidak lepas juga dengan konsep sebelumnya, yaitu konsep karma pala. Jadi dari sekolah dasar kita diberikan penjelasan tentang karma pala. Ada Sancita karma pala, ada Prarabdha karma pala, ada Kriyamana karma pala. Salah satu penjelasan dari 3 konsep karma pala itu memang menjelaskan bahwa ada bagian daripada karma yang kita buat di masa lalu dan kita nikmati pada kehidupan kita saat ini. Ya, jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini
tidak terlepas daripada apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya juga tidak akan terlepas dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, makanya ada konsep atite nagato wartamana kan begitu. Yang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semuanya berkaitan. Ini konsep yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Nah, kalau pertanyaannya tadi, bisakah kita menentukan itu kita lahir di mana? Dari keluarga yang mana, bisa nggak kita memilih? Nah, sebenarnya konsep memilih di sini itu ditentukan oleh kompilasi atau kumpulan daripada karma-karma yang kita buat di kehidupan sebelumnya. Ya, atau mungkin kalau kita berpikir di kehidupan yang akan datang, berarti kita tentukan di kehidupan yang saat ini. Jadi kalau kita mau hidup kita lebih baik, maka kita harus berbuat baik di kehidupan sekarang. Jadi jangan sampai angan-angan kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kehidupan berikutnya, tetapi di dalam kehidupan kita saat ini justru tidak melakukan hal-hal yang memang diajarkan di dalam pustaka suci kita yang selalu berlandaskan dengan ajaran Dharma. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisakah memilih? Jadi memilih di sini kita tidak memiliki kesempatan atau hak untuk memilih seperti kita memilih makanan di warung nasi Padang, misalkan. Jadi tidak bisa kita tunjuk saya harus ke sini, saya harus ke sini. Kalau seandainya bisa, siapa yang tidak mau lahir dari keluarga yang kaya raya? Siapa yang tidak mau lahir dari keluarga Raffi Ahmad misalkan? Siapa yang tidak mau jadi kakaknya Rafathar dan Rayansa dan lain sebagainya? Jadi kita tidak memiliki kesempatan memilih itu. Yang memberikan kita kesempatan berada di kehidupan yang lebih baik adalah bagaimana karma-karma kita yang kita lakukan di kehidupan kita saat ini. Jadi energi dari hasil karma-karma yang kita buat inilah yang akan menarik kita pada kondisi kehidupan yang seperti apa di kehidupan berikutnya. Ya, jadi tidak bisa kita pilih saya mau lahir di keluarga sana lah. Jadi di sana kaya raya, saya tidak mau di keluarga yang sana agak susah hidupnya. Kita tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan karma baik di kehidupan ini sehingga ke depan kita akan nikmati hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Karena konsep dasar kita yakin adanya hukum karma itu. Kan itu dulu ya. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti akan ada dampaknya. Apa yang kita lakukan pasti akan ada timbal baliknya. Kalau kita melakukan tindakan yang baik, tindakan yang positif, hasilnya pasti positif. Kalau yang kita lakukan tindakan yang tidak ya, pasti hasilnya juga akan menyesuaikan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Berarti apa yang kita lakukan pada saat ini itulah yang akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Iya. Jadi di dalam konsep ajaran kita memang seperti itu. Jadi apa yang terjadi di kehidupan sekarang tidak terlepas dari apa yang terjadi yang kita lakukan di kehidupan masa lalu. Begitu juga di masa yang akan datang, maka tidak akan terlepas daripada apa yang kita lakukan di kehidupan saat ini. Oke, baik Bli. Yang kedua nih, jika Punarbawa itu ada, mengapa kita tidak ingat pada kehidupan kita sebelumnya? Iya. Oke. Jadi kalau pertama kita harus ini dulu ya, kita harus sadari bahwa kita ini makhluk terbatas. Pikiran kita ini sangat-sangat terbatas. Jadi apa yang kita dengar hari ini, bisa saja sebentar kita sudah lupa. Apa yang kita simak hari ini bisa saja 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya kita sudah tidak ingat. Ya. Nah itu dulu pertama kita harus pahami. Dan yang berikutnya, di dalam kehidupan ini memang mungkin teman-teman apalagi generasi muda sering mendengar ya, bahwa kita sepanjang hidup ini diajarkan untuk mengingat itu, tapi tidak diajarkan untuk melupakan. Jadi sesuatu yang kita inginkan lama di dalam ingatan kita justru kadang kita lupakan. Sebaliknya, sesuatu yang ingin sekali kita lupakan itu sulit sekali dilupakan. Sering sekali masih terngiang-ngiang. Masih terngiang-ngiang. Mungkin ada istilah belum move on dan lain sebagainya ya. Jadi ketika berada pada wilayah itu, ini kan orang merasakan rasa sakit, rasa pedih, penderitaan yang disebabkan oleh berbagai hal lah. Tidak hanya urusan dengan pasangan, mungkin ditinggalkan teman, ditinggalkan keluarga dan lain sebagainya. Itu kan rasa sedihnya sangat mendalam. Justru ketika ingin melepaskan ini, waktunya kan lama sekali. Lama sekali. Sembuhnya sangat-sangat lama kan begitu. Benar. Nah, jadi
sebenarnya kalau melihat kondisi ini, bagi saya pribadi, ketika kita diberikan kesempatan lahir sebagai manusia dengan kondisi tidak mengingat satupun apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, Iya. ini bagi saya menjadi sebuah anugerah. Anugerah kenapa? Karena dia memberikan keringanan kepada kita. Bayangkan, kita hidup dihantui dengan penderitaan, rasa sakit, rasa pedih. Sepanjang kita hidup ini saja kan berat sekali. Iya, benar. Bayangkan itu ditambah lagi dengan yang Perbuatan kita lakukan di masa lalu. Iya. Ya, kita dilahirkan dengan kondisi yang masih tersangkut kondisi penderitaan dan lain sebagainya. Itu kan sangat-sangat menderita. Jadi sebenarnya bagi saya pribadi ini menjadi sebuah anugerah, sehingga ini meringankan sedikit beban kita sebagai manusia dan memulai memperbaiki diri lebih baik dan bisa dikatakan lebih mudah. Karena kenapa? Kalau kita masih terbelenggu dengan ingatan-ingatan itu, iya, kalau kita memiliki kemampuan untuk lepas daripada belenggu itu. Sekarang kan kita lihat, apalagi kita ngomong Gen Z ya, kalau kita ngomong generasi muda itu, sedikit saja ada masalah itu kan rasanya hancur lebur hidupnya. Ya. Bayangkan itu kita akumulasi tambah lagi dengan permasalahan di kehidupan sebelumnya. Tentu dia akan semakin jauh ke dalam, tenggelam di dalam penderitaan itu. Terpuruk ya. Ya, jauh terpuruk. Sehingga ini bagi saya menjadi sebuah kasih semesta ya. Jadi diskon Tuhan kepada kita di kehidupan kita saat ini maupun di kehidupan kita berikutnya. Mungkin kita sekilas dalam satu, dulu pernah ada orang yang konon mengingat secara baik kondisi kehidupan sebelumnya. Ya, jadi dia ingat tempat uangnya, dia ingat bagaimana kehidupan keluarganya. Nah, tentu ini pasti akan sangat memberikan rasa penderitaan yang sangat mendalam ya di tengah kondisi itu. Saya rasa begitu. Semakin menarik ya perbincangan kita pada hari ini. Bli, kita kan sering merasakan sebuah kejadian yang seperti kita pernah alami. Kayak mungkin sering nih kita dari rumah nih, terus tiba-tiba nongkrong, kok kayak pernah saya rasakan gitu-gitu. Nah, itu seperti apa itu, Bli? Ya, jadi saya rasa semua manusia ya walaupun kita tidak melakukan riset secara mendalam, melakukan penelitian kuantitatif, tanya satu-satu orang tapi secara umum semua orang pernah berada pada posisi merenung sejenak, berhenti sejenak, berpikir bahwa nampaknya apa yang terjadi sekarang ini pernah terjadi sebelumnya. Ya. Itu lebih familiar disebut dengan déjà vu. Jadi seolah-olah persis sekali waktunya sama, tempatnya sama, orangnya sama, kondisinya sama. Pernah terjadi sebelumnya. Pernah, ya. Nampaknya seperti itu. Kalau orang déjà vu itu. Jadi kita sempat termenung sejenak, kok kayaknya sudah pernah ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat déjà vu ini secara sederhana, ini kan dianggap sebagai salah satu ketidaksinkronan kerja otak gitu ya. Kalau kita lihat secara umum. Jadi sistem informasi yang sampai kepada otak kita itu tidak sinkron, sehingga memunculkan ilusi seolah-olah membangkitkan alam bawah sadar kita tentang sesuatu yang pernah terjadi dan nampaknya sangat-sangat nyata. Nah, lalu bagaimana di dalam pandangan agama Hindu? Sebenarnya kalau saya pribadi belum melihat secara mendalam kutipan naskah yang menjelaskan tentang itu. Tetapi pada prinsipnya déjà vu ini, perasaan familiar seperti ini, memang beberapa pandangan tokoh, beberapa pandangan para ahli, bahkan mungkin orang-orang yang menekuni agama, kerap kali mengaitkan memang déjà vu ini dengan Karmapala dan Punarbawa itu, terutama Punarbawa. Jadi bisa dikatakan ya, ini bisa dikatakan bahwa déjà vu ini adalah kondisi memang memori ingatan masa lalu yang terpendam jauh di dalam alam bawah sadar kita, yang kemudian muncul begitu saja dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi kalau di dalam pandangan Hindu tidak hanya sebatas ketidaksinkronan kerja otak, tetapi memang dia merupakan
bagian daripada jejak perjalanan spiritual. Ya, Iya, jadi iya, ini diyakini sebagai bagian daripada jejak historis perjalanan kita lahir kembali sebagai manusia. Jadi konsep deja vu itu atau berada pada posisi yang nampaknya sudah pernah terjadi. iya, Beberapa orang meyakini bahwa memang khususnya umat Hindu ya, iya, iya. meyakini bahwa kondisi ini memang tidak terlepas daripada jejak perjalanan spiritual kita ketika lahir kembali sebagai manusia. Jadi seolah terbangkitkan kembali alam bawah sadar kita, mengingatkan kita sebuah kenangan yang mungkin itu terjadi sama persis itu di kehidupan sebelumnya. Iya, Ya, karena balik lagi, apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya itu tidak terlepas daripada apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Iya, Itu kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, Bli, mungkin Bli bisa memberikan pandangan atau penjelasan kepada umat sedharma terkait tema kita ini, bagaimana cara untuk mengakhiri siklus kelahiran kembali di dunia yang makin kacau ini, Bli. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara dunia makin kacau, memang secara faktual tidak bisa kita pungkiri ini terjadi ya. Bahwa memang di dalam ajaran agama kita pun menyebutkan bahwa zaman ini yang kita sebut sebagai zaman kali ini memang ketidakbenaran lebih dominan daripada kebenaran. Ya. Bahkan dikatakan persentasenya 75%, 25%. Nah, pertama umat Hindu dimanapun berada, kita memang meyakini adanya siklus kehidupan, ya. Siklus kehidupan ini ya kita yakini bahwa ada kelahiran, ada kehidupan, dan ada kematian. Nah, di dalam keyakinan kita sebagai agama Hindu tidak berhenti hanya sebatas pada kematian saja. Tetapi kematian ini menjadi titik awal kelahiran yang baru. Kemudian bagaimana kelahiran yang baru ini kemudian dipelihara dan lain sebagainya. Kemudian lagi kita akan merasakan kematian. Siklus ini terus berputar sampai nantinya kita tidak merasakan perputaran siklus ini dan mencapai penyatuan dengan Tuhan. Jadi penyatuan antara Atman di dalam diri kita dengan Paramatman, dengan Brahman, itu ya. Jadi penyatuan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang Punarbawa, karena tadi kita bicara tentang Punarbawa, tentang kelahiran kembali, tentang reinkarnasi, tentu sejak kecil kita diajarkan konsep bahwa tujuan utama daripada umat Hindu adalah moksha. Ya. Benar. Jadi sejak kecil kita diberikan sebuah ingatan, sebuah doktrin ya, bahwa puncak daripada kita terlahir sebagai manusia ini adalah mencapai penyatuan dengan Tuhan, atau yang kita sebut dengan moksha itu sendiri. Nah, bagaimana sih caranya mencapai moksha itu? Nah, saya juga sebenarnya tidak bisa menjelaskan secara mendetail karena saya pribadi pun belum sampai mencapai moksha. Tetapi pada prinsipnya agama kita menawarkan berbagai cara. Ya, agama kita selalu fleksibel memberikan berbagai cara untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Ada yang mungkin dengan meditasi bertahun-tahun dan lain sebagainya. Tetapi karena kita ngobrol dari sudut pandang Gen Z, tentu tidak ada Gen Z yang mau melakukan meditasi di salah satu gunung di Sulawesi Tenggara misalkan ya. Jadi tentu itu kurang relevan dengan kondisi saat ini. Ya, berapa persen? Ya mungkin 0,00 sekian persen ada Gen Z yang mau bermeditasi misalkan ya. Jadi sederhananya di zaman yang tadi mungkin sempat disinggung bahwa zaman ini zaman yang sangat kacau ya. Jadi Sarasa Moksjaya sebenarnya menyampaikan bahwa ada satu cara untuk mencapai atau memutus kelahiran kembali itu. Ya, itu kan disampaikan apan iking dadi wong utama juga ya. Jadi kelahiran sebagai manusia memang sungguh utama. Kenapa demikian? Ya nimitaneng mangkana wenang yu tumulung awaknya sangkeng sangsara. Jadi ia dapat menyelamatkan dirinya dari sengsara. Sengsara itu apa? Ini kelahiran dan kematian berulang-ulang ini. Inilah kesengsaraan ya, atau disebut dengan samsara. Nah, apa yang ditawarkan oleh Sarasa Moksjaya itu disebutkan make saadanang subakarma, dengan cara berbuat kebaikan. Sederhananya seperti itu. Karena di zaman yang saat ini kebaikan itu mahal harganya.
kejujuran itu mahal harganya. Maka banyak sumber sastra yang menjelaskan bahwa kehidupan ini yang utama dana, punya, dan lain sebagainya. Yang jelas, kalau kita merujuk pada pandangan daripada ajaran kitab Sarasa Mauscaya, yang dapat secara sederhana kita lakukan adalah berbuat kebaikan. Itulah keutamaan kita terlahir sebagai manusia. Kita tidak muluk-muluk bicara melakukan meditasi, melakukan yoga, dan lain sebagainya. Walaupun memang agama kita mengajarkan itu. Tapi balik lagi, di kehidupan sekarang ini, tentu minat untuk anak-anak muda mengarah ke sana kan sangat kecil. Paling tidak kita mulai dengan tidak henti-hentinya melakukan kebaikan kepada siapa saja. Kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi setiap kehidupan ini, karena di dalam Sarasa Mauscaya dikatakan hidup ini seperti petir cepatnya. Jadi kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak henti-hentinya melakukan kebaikan, sehingga kita bisa mencapai penyatuan. Karena penyatuan itu tercapai tidak mudah, itu tahapnya sangat luar biasa. Sederhana secara teori itu kan bagaimana kita memahami keberadaan Tuhan di dalam diri. Tetapi sampai saat ini, bahkan sampai tua pun mungkin kita tidak bisa menyadari keberadaan Tuhan itu di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita bisa mencapai penyatuan? Karena ada tembok besar, tebal, tinggi yang kita sebut dengan avidya itu. Yang kita sebut dengan ketidaktahuan. Yang kita sebut dengan kebodohan. Itulah yang menyebabkan pikiran kita terbatas, semua serba terbatas. Ya, sementara yang ingin kita capai ini melampaui batas. Jadi mari kita sama-sama perlahan-lahan memulai memperbaiki kehidupan kita, tidak henti-hentinya berbuat kebaikan, sehingga perputaran siklus kehidupan ini bisa tercapai secara perlahan dan benar-benar kita menyatu dengan Sang Pencipta, atau kita sebut dengan Brahman itu sendiri. Itu saya rasa. Ya baik, mungkin saya tangkap tadi sedikit Bli terkait tentang mungkin kita sebagai manusia ketika tidak menemukan orang baik, mungkin jadilah salah satunya. Iya, betul. Jadi paling tidak jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bli Putu Danayasa atas penjelasannya. Dari penjelasan Bli, kita semakin memahami terkait Punarbawa, reinkarnasi. Punarbawa atau reinkarnasi ini. Semoga umat sedharma yang ada di rumah juga semakin paham. Bagi umat Hindu yang ingin merequest tema mimbar agama Hindu berikutnya, bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik dan terbaru dari kami. Saya Putu Raden Umbaradika beserta kru Mimbar Agama Hindu BPH Sulawesi Tenggara pamit undur diri. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Om. Terima kasih.